Kabarnya sehat-sehat? Siapa yang paling jauh rumahnya datang ke sini? Ada kayak dari Bori. Dari mana? Pak Priscila? Pak Abo. Ada kali yang lebih jauh dari Pak Abo? Ada yang lebih jauh datang dari rumahnya masing-masing ke sini. Terima kasih banyak. Dan selamat datang di Tutur Kata, Ibu EKS Sanggara. Selamat kasih kamu. Boleh kan kita tepuk tangan untuk kita semua? Sudah sarapan semua? Ya, kalau haus atau lapar boleh kasih langsung saya, oke guys. Terus kalau mau ya, kami ucap syukur Tuhan untuk semua berkatmu. Terima kasih di rumah ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Dan sekarang kami akan mulai kegiatan sharing kami. Terima kasih setiap teman-teman yang akan sharing, teman-teman. Malam, sore, atau sore kalian diam aja ya. Oke. Ada juga aku di tengah, terus ada ini, itu semuanya tiga orang tadi ini ketemu karena ada satu tujuan yang sama, bukan berbagi pengalaman sama teman-teman di Toraja. Meskipun itu, dan kedepannya ini kan sudah jam 10, nanti kegiatan Pak sampai setengah 1. Kita masuk di sesi 1, The Purpose Driven Life, atau bahasa Indonesianya itu kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Aku akan mulai dengan satu ayat Alkitab yang sangat mengingatkanku sebagai seorang ciptaan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah dalam hidup. Lihat kakak aku menikah. Dia sedih sekali, ada sedih, bahagia, terharu. Jadi kayak bersama itu pesankan kue ulang tahun, buket, gitu-gitu, jadi kayak meskipun jauh tetap terasa di kehadiran Tuhan. Dan kami juga selalu usahakan untuk doa bareng kalau ada yang sama. Aku juga 2 bulan lalu seperti itu tidak pernah dibaca. Tapi karena semuanya yang buat tuh, akhirnya ada temannya yang kasih info, coba nih kamu baca yang mau share ke kita apa tujuan kalian datang di sini hari ini. Kamu saya angkat tangan bicara. Oke, Kak Syafri, Rizky dulu ya Kak ya. Apa tujuan datang ke sini Rizky? Untuk mendapatkan pengalaman. Oh baik, boleh bukan dulu kan? Untuk dapat pengalaman. Boleh Kakak, apa tujuan datang ke sini Kak? Hari ini terima kasih selamat pagi untuk kita semua. Pertama tujuan saya datang di sini karena ini adalah mungkin sebenarnya adalah sebuah penelitian yang sangat panjang, di mana sebelum-sebelumnya saya sangat mengharapkan bahwa ada orang yang sama seperti saya. Maksudnya mungkin kali ini lebih dari saya. Maksudnya di sini yang saya mau sampaikan bahwa sejak kuliah saya sangat mungkin dari SMA saya sangat berpikir tentang keluarga. Just for information, kalau saya juga adalah orang yang bergelut dalam budaya. Jadi sebelumnya saya kuliah di UNM, Universitas Denpasar, dengan jurusan sosiologi. Kalau itu kita tahu bahwa pendidikan antropologi itu pasti membahas tentang kebudayaan. Nah, saya sangat antusias ikut pertemuan ini. Dan saya merasa bahwa kita, terlebih kita sebagai seorang perempuan, itu wajib sekali tahu tentang Toraja. Ya, apalagi saya sedikit miris melihat keadaan sekarang ini, apalagi banyak anak muda yang sama sekali tidak ingin tahu, atau hanya sekedar tahu tapi tidak tahu arti lebih mendalam tentang Toraja. Kemudian saya juga tertarik dengan beberapa materi, ada yang self-love ya? Ya, jadi itu tujuan saya. Saya merasa bahwa akhirnya saya menemukan orang yang sama seperti saya. Ya, sekian dan terima kasih. Tapi aku coba untuk hubungi ini mau, dan ketemu Kak Lia mau. Dan tapi kok di sini kan semuanya dipisah kok. Hidup itu kok betul-betul berpusat pada Tuhan. Di kau siapa yang ciptakan itu? Tuhan. Yes. Dan di buku ini dia bilang, kalau mau kami tahu tujuan hidup, ciptakan untuk sebuah tujuan.
Bahkan di buku yang baca, sebelum kita ada dalam kandungan yang mengatakan pun Tuhan sendiri Tuhan ciptakan kita itu dengan senyuman hidup yang bermakna, itu dalam hidup yang bermanfaat. Terus next, dan we are shaped for service. Kita diciptakan, kita dibentuk itu untuk melayani. Dari itu untuk melayani sama kayak di awal tadi kan kita bukan cuma diri kita sendiri, tapi Tuhan ciptakan kita itu sesuai rancangannya. Dan kalau membaca Alkitab, Tuhan Yesus kan datang ke dunia ini bukan dilayani kan, tapi untuk melayani. Dan di buku ini tuh dia tekankan bahwa kita dibentuk untuk melayani. Memang kita thank you God, kayak terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak berdoa. Dan itu kebenaran dari buku. Dulu sebelum aku baca buku itu kayak udah bangun, masih bisa lagi kerja, masih ngerasa nggak kerja mimpiku. Saya kan nih dari situ kayak oke bangun pagi. Aku bilang lo, akhirnya bisa nggak punya bukunya sudah lama, tapi sebenarnya buku ini sudah lama sekali. Tapi baru Kak bisa dapat kesempatan beli ini. Dan kenapa baca buku ya? Biar pintar Kak. Bahkan bos-bos perusahaan di kota-kota besar ini baca buku ini. Apalagi kita ini, anak Toraja, anak yang jauh dari ibu kota, kenapa tidak untuk baca kan? Oke, sekian dari aku teman-teman, semoga ada yang bisa didapatkan. Balik lagi teman-teman semuanya, kembali ke kalian, mau tidak tahu tujuan hidupnya, mau tidak untuk berkembang, berdampak, dan pastinya untuk menyenangkan Tuhan. Sekian dari aku, kalau ada yang salah-salah, kurang lebih mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi 2. Sesi kita ice breaking lagi ya teman-teman, dan mungkin boleh bangkit berdiri. Siang, malam, ada yang mau tepuk, oke. Lagi apa lagi? Siang, sore, malam, oke. Silakan duduk sana. Ya, saat ini sedang berkuliah di Yogyakarta. Bimbingan dan Konseling, S2 Bimbingan dan Konseling. Kalau saya sendiri itu tinggal di Singki, terus masih malu-malu kurang percaya diri waktu itu. Terus akhirnya melihat Kak Dini yang memang sudah dari awal kenal lama, sepertinya Kak Dini bisa saya ajak bekerja sama kekuatan kegiatan. Kalian mencintai diri kalian sendiri? Sudah. Kalau sudah, seperti apa contohnya? Orang lain, misalnya dalam lingkungan pertemanan, terkadang kalau ada bilang teman Kak, coba aku pakai baju ini, nanti kau lihat, saya ikuti, kau lakukan. Tapi kalau misalkan di kemudian hari suruh lagi untuk merubah penampilan tak ubah lagi. Jadi kayak sadar diri karena aturannya orang lain, bahkan teman-teman yang soal tadi. Nah, dari buku itu mempelajari yang pertama, menerima diri tanpa syarat. Di sini artinya terima setiap kekurangan dan kelebihan dalam diri tak mungkin bisa lain, baik itu dari TikTok, dari Instagram, dari artis. Mereka mengikuti standar itu untuk kehidupan mereka. Jadi mereka tidak bisa mengenal apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan mereka. Bahkan waktu itu pengalamanku mengajar di salah satu sekolah, ketika diminta menuliskan kelebihan dan kekurangannya, mereka tidak bisa menuliskan. Jadi dari yang kutulis ini, yang paling sering kulakukan adalah menulis jurnal sama quality time untuk diri sendiri. Jadi sampai sekarang sekali aku tulis jurnal perasaanku. Dan kalau misalnya lagi sedih aku tulis di buku. Kenapa nak sedih? Apa penyebabnya? Terus kalau misalnya lagi marah aku tulis juga di buku. Kenapa nak marah? Pokoknya setiap hal yang kurasakan selalu kulampiaskan lewat tulisan di jurnal itu. Dari buku yang kubaca itu ada 4. Yang pertama, mencintai diri tanpa syarat. Yang kedua, quality time itu sangat penting supaya teman-teman bisa melakukan refleksi. Terus merawat diri dengan sehat, bukan berlebihan. Artinya boleh pakai skincare, boleh
mungkin ke dokter, tapi jangan sampai lakukan invasi misalnya, atau misalkan berubah segala bentuk tubuh yang sudah terinfeksi. Kalau dari buku ini bukan dari mencintai diri sendiri, karena Tuhan sudah kasih seperti ini adanya, jadi cobalah cintai itu. Terus yang terakhir, hargai tubuh sebagai anugerah Tuhan. Next, proses panjang yang kulalui, boleh menyelesaikan pendidikan profesi, tutup dengan satu ayat favoritku dari Khotbah 3 ayat 11. Dia membuat segala sesuatu sudah pada waktunya, karena dia memberikan kebenaran dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat mengulangi pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dan ini selalu percaya kalau setiap hal yang kita inginkan, setiap hal yang kita lakukan untuk diri kita sendiri, pasti Tuhan sudah siapkan. Jadi jangan kita terlalu memaksakan diri kita, teman-teman. Mungkin juga yang mau aku ingatkan di sini, sampai saat ini bisa kuat, bisa sehat. Terima kasih untuk mata yang sudah tahan berjam-jam di depan laptop dan lain sebagainya. Karena itu adalah salah satu cara yang aku lakukan ketika selesainya kuliah 1 minggu, pasti selalu kayak gitu. Jadi selalu aku ucapkan terima kasih sama diriku, selalu tak pupuk sendiri diriku, karena kalau bukan saya siapa lagi yang mau seperti itu. Mungkin sekian sharing dari saya, harapannya lewat sharing ini kakak-kakak yang hadir dan teman-teman yang hadir bisa lebih mencintai dirinya sendiri. Maka mungkin nanti ketika teman-teman melihat ada teman di sekitar yang sedang bermasalah dengan dirinya, mungkin boleh bantu. Atau misalkan teman-teman yang hadir saat ini ada yang perlu bantuan, mungkin boleh hubungi saya. Halo semuanya. Sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, kita SBI dulu ya. Mungkin boleh berdiri lagi. Kanan, cuci dulu. Ya. Oke, sekarang kiri. Biar enak tuh, kan dari tadi lakukan dulu. Iya. Oke, sudah. Semuanya, silakan dulu. Kata itu yaitu dream, start, and brave, atau enggak di bahasa Indonesia kan mimpi, mulai, dan berani. Oke, next. Perkenalkan, nama saya Natalia. Saya sekarang ada di Jakarta. Perkenalkan sebelumnya. Kemudian di sebelah kiri itu saya sekarang bekerja di salah satu startup sebagai personal assistant to CEO, kayak gitu. CEO itu apa itu? Jadi CEO itu bos gitu ya guys, bosnya perusahaan paling atas kayak gitu. Kemudian nextnya di tengah, yaitu kan lagi traveling yang saya yang dibilang sama si Iren tadi, kita self love. Nah self love itu salah satunya adalah traveling. Kemudian nextnya saya suka baca buku, jadi perpustakaan di Jakarta Tangerang itu sudah saya banyak telusuri kayak gitu. Dan ada satu lagi sebenarnya selain self love itu olahraga tadi, itu yoga. Tapi kita mau cantumkan di sini sudah nggak cukup di slide-nya, jadi saya setiap jadi ada tahu halu itu apa? Angan-angan. Oke. Kalau mimpi, mungkin aku tunjuk ya. Oke, coba. Apa itu artinya? Terjadi atau sudah terjadi, atau apa yang kita inginkan, atau apa yang kita inginkan. Oke. Kakak yang dipakai baju biru, mimpi itu apa menurut versimu? Sesuatu yang kita harapkan dan kita usahakan. Sebenarnya semuanya sama ya, jadi intinya itu sesuatu yang kita harapkan. Kalau di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mimpi itu adalah cita-cita atau gak mungkin capek. Jadi itu kan pasti ada usaha kan. Kayak saya dari SMP 3 ke SMA 1 itu belajar gitu. Akhirnya bisa lolos. Padahal sekarang bagaimana sistemnya? Kalau saya dulu sistemnya tes. Dan puji Tuhan ya kan kata orang kan untuk lebih ini ya daripada untuk kita sendiri. Nah, balik lagi ke self love. Dan sekarang kita perbaiki tubuh kita guys yang 3 tadi itu, tapi sudah dalam proses. Dan yang pertama, puji Tuhan ya, yang kumimpikan dan kudoakan ini
saya puji Tuhan lulus S1 di Brawijaya dengan jurusan bahasa Inggris yang ku idam-idamkan dan dengan bebas tes. Jadi di SMA 1 dulu itu ada jurusan namanya SN. Kalau nggak tahu sekarang apa ya? Pokoknya dulu saya SNMP kelas kan. SBBP. Saya ya SNBP ya. Kalau saya dulu namanya SNMPTN. Jadi di SMA 1 yang lolos ke luar Jawa, misalnya ke Jawa. Jadi kalau bangun langsung lihat lagi, oh harus kejar mimpi itu begitu. Dan jangan batasi diri karena situasi sekarang yang berubah. Jadi kayak tadi itu, aku dari desa, kalau saya membatasi diri, jangan bisa sampai sekarang, bisa sampai karena kehendak Tuhan, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Jadi ya, ingat itu, perkatakan, doakan, dan kerjakan. Mulai aja dulu, oke. Dan kita mulai dengan satu langkah. Jadi mulai dulu dengan satu langkah. Maksudnya kayak gimana? Jadi contohnya nih, kalau mau kayak bertanya tadi, tanya aja gitu, jangan takut untuk takut udah, jangan dipikirkan dulu itu. Yang penting mau bertanya dulu, itu yang urusan nyambung apa dia urusan belakang. Nah, oke. Kalau lupa, bisa kalian contekanku begitu. Tapi kan dibilang tadi, dimulai dengan satu langkah. Kalau saya nggak bilang ya, kapan lagi saya bisa maju, gitu loh guys. Dan ini pun juga dadakan. Ya kayak, ya biasa dadakan bisa gitu. Makanya aku bilang kayak, ya seperti inilah. Aku kalau nggak aku bilang ya aku nggak akan bisa ngobrol di depan. Ini sekitar 75 anak kita. Kadang kan kita selalu bilang kalau ekspektasi untuk mengejar mimpi itu dimulai dari mimpi pasti sukses kan. Bilang kalau kita nggak takut, kalau kita punya mimpi nggak takut, berarti itu bukan mimpi gitu. Jadi takut itu manusiawi. Jadi melangkah itu pilihan. Jadi balik lagi ke kalian, mau nggak melangkah begitu. Nah, gagal itu urusan nanti. Yang penting berani punya usaha, kesempatan, tapi kamu nggak punya waktu. Kayak contohnya mau kerja, kita sudah bekerja keras. Dan kalian kan kepada masih umur 20-an yang 20 atau ada yang di bawah 20 kan. Saran guys, gunakan waktumu sebaik-baiknya karena nggak akan bisa terulang itu. Seandainya ya saya, kalau bisa diulang waktu, akan aku maksimalkan lagi dari yang sekarang. Apalagi sekarang, nggak tahu apakah di sekolah ini sudah diperkenalkan tidak ISMA di umur yang masih muda. Dan gunakan waktu sampai dibilang ini tadi, waktu ya anggap aja waktu praktik. Terus apa yang kamu lakukan hari ini akan berdampak buat esok hari. Contohnya kayak baca buku. Kalau kalian nggak baca buku satu halaman, nggak akan mungkin bisa selesaikan sampai full. Dan penyesalan selalu datang belakangan ya. Kayak tadi susah. Coba maksimalkan dengan segini. Kalian mau kerjakan. Kemudian kalau orang lain bisa, kenapa kamu tidak bisa? Nah ini mungkin aku akan relate sedikit sama orang Toraja ya. Karena aku lihat teman-teman di daerah contoh daerah Kalimantan, mereka itu semangat sekali loh guys. Ayo gitu loh. Kalau anak daerah lain bisa, kenapa kita anak Toraja nggak bisa begitu? Dan juga jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Di sini aku belajar kayak, oh kita anak muda, kita harus jadi panutan gitu loh. Karena sekarang kalau bukan kita, anak muda siapa lagi gitu loh. Dan walaupun di sekeliling kita banyak orang tua, oke, boleh kita tepuk tangan untuk Nah, karena dari tadi kami sudah bicara mungkin paling hampir 1,5 jam ya. Aku terakhir apa contohnya seperti itu? Bukan kayak bagaimana memperlengkapi diri supaya bisa lebih semangat dan mencapai tujuan-tujuan yang kita inginkan dan mendengar ke selebgram sama kakak Natalia. Oke, baik. Bagaimana itu Kak? Sampai yang mau jawab duluan? dulu aja sekalian posisinya. Kalau saya mengisi kekosongan saya itu dengan join event-event kayak begini, acara-acara kayak gini, karena itu membuat kita lebih semangat untuk itu kan, dan mindset kita terbuka juga. Dan mengisi kekosongan itu gak hanya juga untuk event-event juga sih, mungkin kita bisa ketemu teman tak aja, tidak apa-apa, saling bertukar pikiran, karena mungkin
menurut Kak sudah benar, tapi menurut Kak ini gitu. Dan saling berbagi pengalaman juga. Beberapa hari ini sudah gue jadwal untuk ketemu sama teman-teman untuk saling sharing kayak gitu. Terus mungkin selain itu saya melakukan evaluasi. Selain mengisi kekosongan itu biasa jalan-jalan nggak sama keluarga aku. Itu jadi kayak lebih kebanyakan quality time sama keluarga. Apalagi Jakarta kok guys, jarak itu tuh jauh sekali Jakarta. Dan kalau 1 jam itu tuh bilang di dekat, benar nggak sih Kak? Punya suara berkelas ada itu, ya kan? Suara berkelas, terus kadang juga pokoknya yang benar-benar relate sama apa ya Kak? Dan mau bersama semua yang bertanya ya. Oke boleh. Saya ini baru selesai kuliah, jadi masih nganggur lah begitu, masih di rumah. Kan kalau mau dibilang SMA, SMP, mungkin kita punya cita-cita, kita punya harapan. Mungkin selama kuliah juga kita masih punya harapan yang tinggi. Tapi setelah saya rasakan ini selesai kuliah, kayak hilang motivasiku. Kayak kita tidak tahu mau mulai dari mana, dan kalau mau dibilang juga saya anak terakhir, hanya satu-satu perempuan dari 6 bersaudara. Jadi saya tuh punya juga harapan mau merantau ke yang jauh kayak Jawa, Jakarta mungkin, untuk kalau dibilang masih muda tapi harus jaga orang tua, apalagi saya anak perempuan, jadi mungkin ada dari kakak-kakak sarannya begitu. Oke. Iya. Sharing sedikit. Kebetulan saya anak pertama. Terus waktu mau ambil jurusan ini yang sekarang tinggal di sini. Terus selain itu coba kasih ke Umi gambaran ke Umi kenapa Umi mau sekali keluar begitu. Jadi silakan diungkapkan apa yang menjadi harapanmu, dan kalau misalnya kita tidak bisa, usahakan selalu untuk bermain juga. Dan teman Dimas ketua di sampingku itu dia juga adalah anak tengah dan sama kayak Grim tadi, sis Maui ada dalam beberapa pilihan, dia harus dikasih pilihan mau lanjut ke Jepang untuk kuliah atau tetap stay di Toraja jaga orang tuanya. Dan dia coba untuk stay 1 tahun di Toraja. Tapi ya mungkin karena semua karena tanpa seizin Tuhan, karena rencananya pagi baru berangkat, makanya sempat lihat anunya Kak Dini, storynya, makanya kayak mungkin tidak ikutin karena berangkatnya tanggal 23, tapi tidak sengaja lihat info ada bis gratis kemarin, jadinya kayak ikut itu aja, jadinya naik bis. saya tidak tahu ini mulai dari mana, tapi mungkin dari materinya Kak Dini, kemudian lanjut. Kebetulan saya anaknya Yeping, jadi sebelum saya bicara saya cuma mau bilang, kadang salah satu kendalanya kita anak-anak muda, apalagi cewek-cewek, kalau mau bicara itu kemudian ada sesuatu yang mungkin orang lain tidak suka, kadang orang bilang kita pick me. Ya, jadi sebelum saya bicara di sini saya mau bilang kalau ini it's not for pick me, jadi cuma sekedar sharing. Makanya saya kenapa itu juga alasan saya kenapa datang di sini, karena mau sharing juga ya. Yang pertama mungkin dari kalian bisa memfilter gitu loh teman-teman, karena apa ya, pergaulan yang jelek itu kan merusak pergaulan yang baik begitu. Jadi kalian nggak apa-apa kalau misalnya tidak sefrekuensi cut off, tapi jangan sampai ini saja. Jadi kalau misalnya oh ini orang nggak nyambung sama saya, nggak apa-apa. Maksudnya bukan menghindari sih, maksudnya tidak terlalu bareng sama dia, tapi jaga jarak betul. Para perihal apa ya tadi itu pertemanan, apalagi, nah itu pertemanan sebenarnya yang disampaikan Kak Kala sudah oke, tapi aku mungkin mau nambahin sedikit. Jadi di masa-masa kita, apalagi anak-anak SMP, SMA itu masa-masa puber ya. Jadi kalian harus mencari pergaulan yang menurut aku tujuanku sebenarnya dari awal ambil jurusan BK itu
mana bisa jadi tempatnya anak-anak muda Toraja bercerita. Sekarang caraku adalah kujelaskan. Jadi kayak misalkan aja anak terus kalimat yang bisa diterima. Begitu, jadi kayak pelan-pelan aku bilang, oh minta maaf. Nah, organisasi yang ini tuh kayak segala macam itu kan sangat mempelajari hal tersebut. Terlebih yang saya syukuri bahwa setiap waktu saya masih full tinggal di Toraja, waktu saya masih Soalnya adalah you only live once, atau kamu hidup hanya sekali. Jadi kejarlah mimpimu semasih kamu masih muda, dan juga gunakan waktumu dengan sebaik-baiknya. Itu aja sih, karena kita kan adalah ciptaan Tuhan yang kita harus jadi teladan. Dari aku sendiri, teman-teman, kita harus selalu ingat bahwa kita ini adalah sebuah ciptaan yang sangat indah, diciptakan sama Tuhan, dan setiap ciptaan itu pasti punya tujuan. Untuk tahu tujuannya itu, kita harus kenal siapa yang ciptakan kita. Dan untuk itu bangun relasi sama Tuhan, bangun relasi sama diri sendiri, dan bangun relasi sama Tuhan. Dan hiduplah berdampak, hidup melayani, dan pastinya menyenangkan Tuhan. Terima kasih. Adakah yang mau dari peserta mau menyampaikan kesan-pesannya buat ketiga kakak-kakak sharing, ketiga kakak-kakak yang sudah sharing ini, dan saya berharap bahwa ini bukan menjadi yang pertama kemudian menjadi yang terakhir. Semoga kedepannya tutur kata tetap ada dan semakin besar, dan semakin saya percaya bahwa mungkin saat ini kita baru segini, dan segini saya sudah puji Tuhan sekali. Tapi saya harapan saya sangat besar bahwa kedepannya kita akan lebih banyak, dan semoga kita yang bertemu saat ini bisa dipertemukan di kemudian hari lagi. Kemudian ini menjadi wadah yang baik untuk akan berdoa bareng-bareng. Bolehkah kita sambil berdiri? Terus mari kita sama-sama berdoa, yang baik, bahkan waktu yang baik yang kau berikan kepada kami dari pagi sampai siang hari ini. Apapun yang telah kami Tuhan berkati dan bisa menjadi berkat untuk diri kami pun dengan orang lain di sekitar kami. Terima kasih Bapak di surga. Haleluya, amin. Terima kasih.